Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah video penjelasan untuk bagaimana melakukan penggambaran di Vue.js dari data ukuran total station yang memiliki koordinat X, Y, dan Z yang nantinya akan digunakan untuk menggambar peta situasi. Nah, sebagai contoh, di sini kami punya data. Anggap saja ini adalah data yang diperoleh dari hasil pengukuran total station. Ada nomor urut, kemudian ada X, Y, dan koordinat Z, string northing, Z, kemudian ada kode, di mana kode ini menggambarkan objek yang digambarkan, baik titik kecil bangunan, jalan, kemudian taman. Jadi ini hanya data contoh, ada beberapa hasil ukuran yang akan digunakan. Nah, untuk memplotting di QGIS, kita bisa simpan file ini, misalnya ini adalah hasil pengolahan dari data ukuran yang sudah di-adjust dengan menggunakan metode Bodit atau traverse yang lain. Kemudian ini adalah koordinat final dari tiap titik, baik itu titik poligon maupun titik bangunan atau titik jalan atau detail yang lain. Nah, maka tinggal diekspor ke dalam format yang nanti bisa dibaca oleh Vue.js. Misalnya format CSV. Jadi kita bisa simpan CSV sebagai CSV. Kemudian file ini nanti akan bisa dibaca di Vue.js. Nah, untuk yang pertama, kita akan coba melakukan plotting detail. Plotting detail, langkah-langkahnya sebagai berikut. Jadi, untuk menunjukkan, kita coba tambahkan data yang tadi sudah dalam bentuk seperti ini, yang berisi semua detail, kita tambahkan ke Vue.js. Caranya adalah dengan memanggil titik tadi sebagai delimited text. Jadi QGIS bisa membaca teks atau file TXT ataupun CSV, yang mana kalau CSV berarti dia dipisahkan menggunakan koma. Nah, kita coba buka data yang akan kita panggil. Ini saya panggil untuk seluruh data detail. Kemudian pilih CSV, karena format yang kita miliki adalah format CSV. Nah, di sini QGIS akan secara otomatis membaca header. Kalau misalnya di Excel ini ada header, jadi kita tadi berikan header di sini. Kemudian QGIS akan membaca secara otomatis. Kalau dia X, maka dia akan masuk ke kolom X. Begitu juga kolom Y. Dan nanti kita masukkan kolom Z sebagai nilai tinggi. Nah, selanjutnya, nanti seandainya kita punya data dalam format latitude longitude, yang di situ ada derajat menit detik, kita juga bisa centang ini. Jadi meskipun formatnya derajat, spasi, menit, spasi, detik, QGIS juga akan bisa membaca itu. Langkah selanjutnya adalah memilih sistem proyeksi. Jadi karena data ini adalah dalam UTM zona 49S, maka saya pilih FBSG 32749 zona 49S. Dan kalau datanya banyak, disarankan untuk menggunakan spatial index, karena siapa tahu nanti kita akan melakukan analisis terhadap data ini. Nah, kita klik Add. Maka data ini kemudian akan ditambahkan ke dalam Vue.js. Salah satu keuntungan kalau menggunakan QGIS atau perangkat JIS lain dibandingkan dengan CAD untuk penggambaran adalah kita bisa tambahkan layer-layer yang lain untuk menambahkan konteks dan memahami titik-titik ini sebenarnya apa. Gitu. Jadi misalnya pertama kita coba buat simbologi. Kita gunakan simbologi untuk membedakan dari masing-masing jenis data. Misalnya kode, di sini ada kode. Oh, mohon maaf, kodenya banyak sekali. Kita bisa kelompokkan BGN. Sorry. Nah, kita bisa merge, misalnya. Yang mana jalan, yang mana bangunan, yang mana poligon, misalnya. Nah, sehingga kita punya 4 kategori
kita punya 4 kategori atau 4 jenis simbol untuk membedakan apa sebenarnya yang dimaksud dari titik-titik ini. Misalnya bangunan seperti itu, kemudian jalan kita beri warna merah, kurang kita kecilkan sedikit. Kemudian titik poligon. Oke, dan taman biarkan saja. Nah, maka sekarang kita bisa lihat ada titik-titik yang menggambarkan taman, bangunan, dan jalan. Untuk lebih menambahkan konteks, kita bisa tambahkan latar. Di QGIS ada beberapa cara untuk menambahkan latar, bisa dengan menggunakan XYZ tile. Ini bisa dipanggil dari plugin, atau kita masukkan saja XYZ-nya secara langsung. Nah, dalam hal ini saya coba masukkan. Ini adalah XYZ untuk Google Imagery. Nanti kita bisa tambahkan. Kemudian tinggal add layer to project. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini ada pergeseran, barangkali memang karena citra dari Google ini datanya tidak pas begitu, dan kita bisa lihat konteks sekilas bahwa ini data bangunan ini menggambarkan sebuah bangunan di sini dengan bentuknya yang semacam ini. Ya, itu untuk bagaimana menambahkan titik ke dalam QGIS dan memberikan konteks terhadap data ini. Kemudian bagaimana kalau kita ingin melakukan digitasi? Kita bisa melakukan digitasi, kita bisa buat layer sementara, begitu, temporary scratch layer, misalnya dengan menggunakan line. Nah, kemudian kita digitasi masing-masing titik ini sesuai dengan urutan. Kalau misalnya kita punya sketsa, maka itu yang kita gunakan sebagai bahan untuk penggambaran. Nah, tetapi di sini kita akan gunakan cara lain yang lebih cepat, begitu. Kalau kita memang sudah punya sketsa dan pada saat pengukuran kita sudah lakukan urutan kode pada saat menembak dengan menggunakan total station, kita punya urutan kode dari masing-masing titik ini, maka kita bisa manfaatkan itu. Untuk menggambar secara otomatis di QGIS. Nah, bagaimana caranya? Kurang lebih seperti ini. Jadi misalnya kita ingin menggambar bangunan, di sini ada BGN, ada urutan bangunan seperti ini. Nah, misalnya kita tahu bahwa bangunan yang digambar nanti adalah, kalau di data ini adalah urutan BGN 1 sampai ke, ya anggap saja sampai ke 25 atau ke 24 gitu. Jadi ada 24 titik yang menandakan bangunan pertama, kemudian sisanya adalah bangunan yang kedua. Nah, kita bisa bikin sebuah data yang kita seleksi hanya menampilkan bangunan saja, dan kemudian di situ kita berikan urutan dan kolom yang sesuai. Di sini saya sudah punya data yang sudah saya rapikan, kurang lebih seperti ini. Nah, jadi ini adalah data yang sama, tetapi saya pisahkan, saya tambahkan satu kolom di sini yang disebut dengan nama BGN, yang menandakan ini bangunan apa. Jadi kalau kode ini hanya urutan pada saat penembakan, kemudian BGN ini menggambarkan kode bangunan ini menggambarkan bangunan apa. Nah, di sini ada dua bangunan. Yang pertama adalah bangunan gedung geodesi, yang kedua adalah bangunan KMTG, di mana urutan datanya adalah seperti ini. Jadi 25, kemudian 25, 1, bangunan 1 sampai 24 adalah gedung geodesi, 25 sampai 25 adalah 25 sampai 34 adalah KMTG. Nah, di QGIS kita bisa lakukan penggambaran secara otomatis dengan menggunakan nomor urut. Jadi untuk bangunan pertama kita berikan nomor urut dari titik pertama sampai ke titik terakhir. Urutannya seperti ini. Jadi 1, 2, 3 sampai 24. Untuk titik terakhir, apakah perlu kita berikan karena ini adalah poligon? Jawabannya boleh diberikan, boleh tidak. Jadi misalnya ini saya hapus. Ini juga saya hapus. Ya, karena nanti di QGIS ada opsi untuk menutup secara otomatis dari garis itu, sehingga kita tidak perlu lagi harus mencantumkan titik awal di bagian akhir.
Nah, yang penting seperti ini. Jadi ada nomor urut, nomor urut penggambaran. Jadi jangan sampai nomor urut ini tertukar antara data yang digambarkan, karena nanti tentu garis atau poligon yang nanti akan dibentuk dari sini juga hasilnya akan salah. Nah, yang perlu diingat adalah nomor urut ini diulang untuk tiap bangunan. Jadi kita bisa gunakan Excel misalnya untuk memberikan nomor urut di bangunan 1 dari titik pertama sampai ke terakhir, kemudian bangunan kedua dan seterusnya dari dimulai lagi dari angka 1 sampai terakhir. Nah, sekarang kita coba kita simpan data ini, kemudian kita tambahkan ke dalam QGIS. Ini saya matikan dulu. Ya, kita tambahkan dengan cara yang sama dengan menggunakan delimited text data bangunan.csv ini. Ya, kemudian kita lihat baik kolom X, Y maupun Z, kemudian kolom-kolomnya sudah dibaca dengan benar oleh QGIS. Kita add ke dalam QGIS. Nah, ini adalah titik-titiknya, dan tadi kita punya dua buah bangunan, bangunan geodesi dan bangunan KMTG. Nah, bagaimana cara melakukan penggambaran secara otomatis? Karena tadi sudah ada urutannya, maka kita tinggal panggil tool di processing toolbox. Untuk mengaktifkan, kita klik di processing, kemudian klik toolbox. Kita cari yang disebut dengan nama algoritma yang disebut dengan nama point to path. Nama points to path. Nah, ini. Nah, tool atau algoritma ini fungsinya adalah untuk menggambar secara otomatis sebuah path atau sebuah garis berdasarkan urutan. Makanya tadi kita berikan urutan pada data poligon yang kita punya berdasarkan urutan atau berdasarkan kelompok. Jadi kita lihat menunya seperti ini. Input kita adalah data bangunan yang tadi sudah kita berikan kolom. Nah, ini adalah close path. Jadi kalau kita ingin menggambarkan sebuah poligon, maka kita tutup path ini, dia akan otomatis balik ke titik awal. Kalau seandainya kita ingin menggambarkan jalan atau yang lain, di mana di situ bentuknya bukan poligon, tetapi garis misalnya, atau taman atau yang lain, maka close path ini tidak perlu dicentang. Order field ini adalah urutan, nomor urut. Jadi urutan penggambaran di tiap fitur, di tiap bangunan. Group field adalah untuk membedakan bangunan yang satu dengan bangunan yang lain. Jadi nomor urut tadi adalah ini, jadi 1 sampai 24 untuk bangunan pertama, sedangkan BGN ini adalah gedung. Jadi gedung geodesi, gedung KMTG. Ya, kemudian date format ini kita abaikan karena kita tidak ada kolom untuk tanggal dan tidak perlu. Nah, kita bisa simpan lainnya sebagai layer. Kita simpan sebagai file atau temporary layer. Temporary layer ini nanti akan tersimpan di sesi QGIS itu. Jadi kalau QGIS-nya ditutup, layernya akan hilang. Maka untuk amannya nanti silakan disimpan sebagai file atau geopackage. Nah, tapi untuk demo kita gunakan saja temporary layer. Kita coba jalankan. Nah, maka QGIS secara otomatis sudah akan menggambar garis-garis dari bangunan ini, garis-garis dari bangunan ini sesuai dengan apa yang tadi kita minta perintahkan. Kalau kita lihat urutan dari layer ini, kita lihat urutannya misalnya dengan menggunakan kode. Nah, maka urutan ini, penggambaran ini sesuai dengan urutan yang tadi kita buat di Excel. Jadi urutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Sehingga tergambar bentuk seperti ini. Nah, langkah selanjutnya adalah bagaimana kita mengkonversi dari garis ini menjadi sebuah poligon. Karena ini tentu hanya garis, yang kalau di CAD barangkali pekerjaan kita sudah selesai karena ini hanya dalam bentuk garis. Tapi kalau dalam GIS, bangunan adalah sesuatu poligon itu yang memiliki atribut dan seterusnya. Sehingga kita perlu mengkonversi garis ke poligon. Nah, kita cari tool sama di processing toolbox yang disebut dengan nama lines to polygon yang ini. Lines to polygon ini fungsinya adalah untuk mengkonversi dari garis ke poligon dan menyimpan seluruh atributnya. Jadi kalau kita punya atribut tertentu yang pengen kita simpan, kita bisa gunakan ini. Nah, kita coba input layernya adalah path atau garis ini.
Kemudian langsung saja kita running, dan dia akan disimpan sebagai layer temporary, nanti perlu dipermanenkan. Hasilnya adalah polygon. Jadi nanti kalau ingin mempermanenkan layer ini, kita klik ini, kemudian kita simpan, save scratch layer. Nah, ini adalah cara untuk melakukan plotting terhadap data yang kita miliki. Yang syaratnya adalah kita harus memiliki sketsa, atau kita tahu urutan dari titik-titik yang mana yang nanti akan digambarkan oleh QGIS. Sehingga urutan ini nanti bisa kita persingkat. Nah, dua tool tadi kita bisa persingkat juga dengan menggunakan model builder. Kita bisa membuat model, kemudian diurutkan, begitu kemudian kita tinggal masukkan datanya dan nanti akan diotomatisasi. Nah, kurang lebih ini untuk penggambaran polygon untuk video pertama. Terima kasih. Saya akan lanjutkan dengan video kedua tentang bagaimana menggambarkan titik-titik spot height dan menggambarkan kontur.